Bismillah. Baik, kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan atau ibadah di pagi yang mulia ini dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya dimudahkan kita untuk bersama-sama melaksanakan satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ibadah di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan olehnya, menjadi hamba yang dikehendaki kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan diampuni dosa-dosa kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turqi yaltamisuna ahla dzikri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya khusus, memiliki tugas khusus, yakni yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yakni yang tugasnya para malaikat ini berkeliling mencari majelis-majelis zikir,
mencari majelis-majelis ilmu. Yang dalam hadis yang mulia ini disebutkan bahwa tugas mereka adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, yakni menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Yang di sana disebutkan keutamaan orang yang mendapatkan atau berduduk di majelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, para malaikatnya, fa'ashhidukum anni qad ghafarat lahum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini kalau seperti ini namanya hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi hadits qudsi adalah hadis yang redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang mengucapkan siapa? Nabi SAW. Mengambil fa'ashhidukum, persaksikanlah oleh kalian, anni ghafarat lahum, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni dosa mereka. Siapa yang diampuni dosanya, Ibu? Orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang hadir di majelis ilmu, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Qala yaqulul malak minal malaikah. Akan tetapi ketika Allah mengatakan fa'ashhidukum, persaksikanlah kalian semua yang hadir di majelis ilmu Allah ampuni. Ada malaikat dari para malaikat yang menyampaikan, fihim fulan laisa minhum. Akan tetapi ya Allah, ada satu orang itu bukan bagian dari mereka. Maksudnya ada satu orang yang mungkin duduk, itu bukan dari orang-orang yang awalnya memang niat untuk bermajelis ilmu. Innama ja'a lihajatin. Dia datang ke masjid, dia datang ke majelis ilmu hanya karena ada hajat. Mungkin ada orang kehujanan, kemudian dia berteduh di mana? Di selasar masjid. Niatnya bukan bermajelis ilmu, Ibu ya, tapi hanya apa? Hanya mampir, mau ke kamar mandi, kamar kecil, atau karena gerimis gak pakai payung, dia mampir di selasar masjid dan berdiam diri. Nah, malaikat protes, maksudnya menyatakan, tapi ada satu orang yang bukan bagian dari mereka ya Allah. Dia cuma datang karena hajat, karena ada keperluan saja. Nanti kalau udah reda, berangkat lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisahum. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat yang tadi menyampaikan, ada satu orang yang sebenarnya bukan bagian dari orang yang bermajelis ilmu, dia cuma mampir. Nah, kita katakan mampir ya, duduk sebentar. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajelis bersama dengan mereka. Artinya ibu-ibu rahmakumullah, orang yang tadi hanya sekedar mampir saja termasuk bagian orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana atau terlebih bagi kita
bagi ibu-ibu yang sudah mengagendakan hari ini ada pengajian dan dipersiapkan dari pagi, Masya Allah. Mulai dari berangkatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berangkatnya, apalagi ditambah lagi gerimis, hujan, kekuatan malasnya bertambah ya. Kekuatan malasnya bertambah, hujan. Akan tetapi sekalipun hujan tetap diagendakan untuk menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini diganti atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahmani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan yang sedikit awet ibu. Sedikit awet ya. Ini masih di bab 34. Bab 34 tentang apa? Minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Itu bab mengenai termasuk bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap musibah. Bersabar terhadap musibah. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah kita pelajari bersama-sama mengenai keutamaan sabar. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 90 kali dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ini menunjukkan bahwa sikap sabar, ibadah sabar merupakan ibadah yang mulia. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan sabar dalam Al-Qur'anul Karim sampai 90 tempat. Sampai 90 tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian kita jelaskan pula, kita ketahui juga tentang keutamaan sabar yang lainnya. Ya. Dan kemudian juga jenis-jenis atau konsekuensi sabar. Dan seterusnya. Yang pada akhirnya kita jelaskan tentang terakhir adalah matan ya, atau hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Hadis riwayatkan Imam Muslim, "Itsnatani finnasi huma bihim kufrun." Ada dua hal yang jika ada pada manusia menjadikan dia itu kufur. Jika ada dua hal ini ada pada manusia, maka dirinya dinyatakan kufur. Tapi disebutkan kemarin kufur di sini adalah kufur asghar, yaitu kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Namun perbuatan ini merupakan perbuatan dosa besar. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dua hal tersebut adalah yang pertama at-ta'nu fin nasab, yakni mencela nasab. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang sering atau menjadi orang yang mencela nasab. Mencela nasab seseorang. Wan niyahatu alal mayyit. Dan yang kedua adalah meratapi mayit. Dari hadis yang mula ini kita ketahui dua perkara yang menyebabkan kekufuran adalah at-ta'nu fin nasab. Yang pertama adalah perbuatan mencela nasab. Yang kedua yang bisa menyebabkan kekufuran atau dosa besar an-niyahah, yaitu meratapi mayit. Meratapi mayit. Yang disebutkan an-niyahah itu mengangkat
suara untuk meratapi mayat. Di antaranya dengan berteriak-teriak. Dan ini disebutkan di sebelumnya. Dan niyahah itu termasuk dosa besar. Kenapa niyahah atau meratapi mayit termasuk dosa besar, ibu-ibu? Karena meratapi mayat atau aniyahah termasuk bentuk ketidaksabaran. Atau karena orang yang melakukan niyahah mengangkat suaranya, itu menunjukkan dia menandakan sikap protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada musibah yang menimpa kita, ibu-ibu rahimakumullah, maka jauhi sikap niyahah, yaitu sikap meratapi mayit yang ditandai dengan mengangkat suara, yang ini menunjukkan ketidaksabaran dan kemudian juga menunjukkan protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama menyatakan ada beberapa hal yang dilakukan oleh seseorang yang ketika tertimpa musibah tapi bukan termasuk niyahah. Yang kemarin kita sebutkan yang pertama adalah tangisan. Jadi menangis ketika mendapatkan musibah, ya, atau ketika ditimpa musibah kematian orang-orang yang dicintainya, itu bukan termasuk niyahah. Ya. Karena bisa jadi seseorang menangis karena sedih, karena kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara para sahabat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, maka banyak dari para sahabat yang menangis. Ya, karena kenapa kepergian Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak yang menangis? Karena kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sosok yang menjadi suri tauladan. Mereka menangis bukan karena niyahah, tapi menangis karena kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tangisan bukan termasuk niyahah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun ketika putra beliau, siapa namanya kemarin? Ibrahim, yang meninggal di pangkuan beliau, menangis. Meninggal kemudian beliau menangis. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangis ketika meninggalnya Ibrahim, putra beliau, yang usianya waktu itu kurang lebih 1,5 tahun, masih dalam persusuan ibundanya. Maka ketika itu beliau mengatakan, innal aina tadma', kedua mata boleh mencucurkan air mata. Wal qalbu yahzan, hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, akan tetapi hanya saja kita tidak boleh mengatakan kecuali apa yang diridhoi Tuhan kita. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah bersedih. Jadi ketika ada orang yang ketinggalan, ya, ditinggal oleh orang yang dicintainya, kemudian dia menangis, maka itu bukan termasuk niyahah, ya, yang dengan syarat dia menangisnya tidak sampai mengeluarkan atau menaikkan suara. Ya. Ini yang pertama, bukan termasuk niyahah kalau ada orang yang menangis ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya. Kemudian yang kedua juga yang bukan termasuk niyahah, ibu-ibu rahimakumullah, menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat. Menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat.
Para ulama mengatakan bahwa menyebutkan kebaikan mayat orang yang sudah meninggal tanpa disertai ratapan atau mengangkat suara, maka ini bukan termasuk niyaha. Dan ini pernah dilakukan oleh putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, dia mengatakan apa? Ya abatah, ajaba rabba da'ah. Ya abatah, man jannatul firdausi ma'wahu ya abatah ila Jibril nan'ahu. Wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya. Wahai ayahku yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Wahai ayahku yang Jibril alaihissalam kami memberitahukan kematiannya. Kalimat-kalimat ini yang disebutkan oleh putri beliau sallallahu alaihi wasallam itu Fatimah radhiyallahu taala anha ini adalah merupakan bentuk pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pujian ini tidak diiringi dengan ratapan, maka boleh. Maka mungkin kita sering mendengar ya, kalau ibu ziarah ya atau takziah ya, kemudian ada orang yang menyebutkan, Masya Allah sebulan dulu rajin ibadah, ya orangnya baik, orangnya ya taat dan seterusnya. Maka ketika tidak diiringi dengan ratapan, diteriak-teriak, maka ini bukan termasuk niyaha. Ya. Karena pujian kepada mayat adalah hal yang boleh ibu-ibu. Bahkan wallahu a'lam bishawab, dalam sebuah hadis pun jika banyak yang mempersaksikan bahwa ada orang yang meninggal dan kemudian dipersaksikan atas kebaikannya oleh banyak orang, maka ini di antara tanda dia adalah penghuni surga. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan suatu hari ada dua mayat, ya, dua orang yang meninggal yang mau dikuburkan. Lewat yang pertama, para sahabat membicarakan kebaikannya. Masya Allah, dia fulan adalah orang yang paling baik. Dulu fulan adalah orang yang begini, baik. Pokoknya diceritakan oleh banyak sahabat kebaikannya. Maka Nabi menyatakan wajib. Fima makna. Ya, maka wajib dia masuk surga. Kemudian datang lagi yang meninggal dan para sahabat menceritakan tentang keburukan dia. Oh si fulan dulu begini, si fulan dulu begini, si fulan dulu begini. Ya, maka Nabi memberitakan dia itu tempatnya di api neraka, fa'idzubillah. Jadi di antara tanda, ini tanda ya, bukan kita menentukan ibu-ibu ya. Bukan menentukan mereka masuk surga, mereka masuk neraka, tapi ini hanya tanda. Ketika ada orang meninggal dan kemudian banyak orang kaum muslimin mensaksikannya, bersaksi bahwa si fulan adalah orang baik, si fulan adalah orang yang taat, maka ini tanda di antara tanda orang yang dijamin akan masuk surga. Maka ibu rahmatullah, ibrah bagi kita, jadilah kita orang-orang yang baik, yang kelak nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat-sahabat kita akan mempersaksikan bahwa kita adalah orang baik. Iya. Jadi berjuang untuk menjadi orang yang baik. Ya. Yang banyak para sahabat, bahkan para ulama, itu banyak mereka mencontohkan untuk kita, mereka berbuat baik walaupun ketika berbuat baik mereka tidak ada yang mengetahui. Setelah mereka meninggal baru terdengar. Ya, ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz.
Yang beliau ketika meninggal dunia kemudian dimandikan. Ketika yang memandikan ini kaget karena di punggung beliau rahimahullah taala ini itu bekas memar sampai menghitam. Khalifah ya. Khalifah itu berarti apa? Kalau kita mah presiden. Yang ketika dimandikan itu ada bekas apa di punggungnya? Hitam. Yang memandikan sampai mengatakan tidak mungkin orang memiliki tanda ini kecuali selama hidupnya punggungnya itu mengangkut barang yang berat. Akhirnya baru ya orang-orang miskin, rakyatnya mengatakan, oh ternyata yang sering memberi saya di depan rumah saya itu ada beras, ada apa itu, ternyata khalifah. Jadi beliau rahimahullah ta'ala memberikan apa? Bantuan kepada rakyatnya, tidak ada yang tahu ibu-ibu rahmatullah. Kalau sekarang mungkin beda karena ada CCTV. Kalau dulu nggak ada. Jadi beliau rahimahullah ta'ala memberikan apa? Kebutuhan bagi rakyat yang miskin itu di mana mereka sedang lelap tidur. Maka baru diketahui kebaikan beliau ketika beliau sudah wafat. Itu juga karena melihat tanda di sini ibu, tanda hitam legam yang tidak dimiliki oleh seseorang kecuali selama hidupnya punggungnya itu sering ngangkut barang berat. Baru rakyat mengatakan bersaksi, oh ternyata yang sering memberi saya ya makanan atau apa saja di depan rumah itu bukan orang lain tapi ternyata khalifah kita. Dipersaksikan oleh rakyatnya. Mereka orang baik. Kemudian juga ada kisah dari seorang ulama ya, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ibu-ibu pernah dengar ya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dia adalah mantan ya mufti kerajaan Arab Saudi. Beliau meninggal di sekitar tahun 2000-an ketika saya SMA ya. Itu ada satu kisah ketika relawan-relawan dari kota itu sampai ke pelosok pedalaman yang jauh dari kota. Dan kemudian relawan ini tak sengaja bertemu dengan seorang ibu-ibu tua. Dan ibu-ibu tua ini mengatakan, hal anta minal Madinah? Apakah engkau dari kota? Maka dijawab oleh relawan, nah, iya saya dari kota. Maka ibu-ibu tua mengatakan, hal ta'rifu Syekhuna bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka ibu-ibu tua ini yang di pedalaman sana dalam mengatakan, bertanya, apakah engkau kenal Syekh bin Baz? Sontak para relawan kaget. Loh, kok di pedalaman yang jauh dari kota ini, ibu kok tahu Syekh bin Baz? Ibu dari mana? Kok tahu Syekh bin Baz? Sedangkan di pedalaman. Ya tentu nggak ada apa namanya? Komunikasi, nggak ada alat, nggak ada. Makanya relawan sampai kaget dan penasaran. Wahai ibu, engkau tahu Syekh bin Baz dan kenal dari mana? Apa kata ibu-ibu yang sepuh ini? Wallahi, atau fima ma'na. Tidaklah ya separuh atau seperberapa, saya lupa, gaji Syekh bin Baz itu kecuali sampai di tempat ini. Gaji itu sampai di tempat pedalaman dan tidak ada yang mengetahui kecuali ibu itu setelah mengucapkan, dan Syekh bin Baz telah meninggal. Luar biasa ibu-ibu ya. Ini kemuliaan para ulama luar biasa. Kebaikan para ulama luar biasa. Dan para murid-muridnya dan kaum muslimin secara umum mempersaksikan bahwa beliau adalah orang baik. Bahwa beliau adalah orang yang baik. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang beliau zuhudnya luar biasa ibu-ibu rahimakumullah. Zuhudnya terhadap dunia luar biasa. Ya. Satu bentuk dia ada zuhudnya adalah diceritakan oleh muridnya langsung. Jadi ketika suatu hari
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sedang apa? Liqa'u al-maftuh ya. Jadi pertemuan biasanya kalau Syekh itu membuka tanya jawab. Membuka tanya jawab. Jadi ada pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab. Di tengah-tengah penjelasan beliau datanglah seseorang kemudian mengatakan, "Ya Syekh, izinkan saya untuk menyampaikan satu hadiah." Ya, itu bukan dari saya tapi dari si fulan. Hadiahnya apa Ibu kira-kira dikasih ke Syekh? Berupa kunci mobil. Yang tentu mobilnya bukan mobil yang murah. Tapi mobilnya yang harganya miliaran mungkin. Apa jawab Syekh Ibu? Yur sini gitu. Kalau saya yang dikasih begitu ya Bu ya. Kalau ada yang datang Ustaz, oh saya langsung keluar Ibu. Mau langsung lihat mana mobilnya gitu. Syekh Muhammad bin Utsaimin nggak mau Ibu, Masya Allah. Nggak mau dikasih. Nggak mau. Tapi dipaksa, ini saya titipan dari orang, ini jangan ditolak. Yang pada akhirnya diterima. Setelah diterima kuncinya, orang itu pergi salam ya, salam buat yang ngasih. Jazakumullah khairan. Ucapkan jazakumullah khairan. Kuncinya itu apa Bu? Dipegang-pegang. Lanjut kemudian lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sambil kuncinya dipegang. Dipegang doang, bukan dilihat, ya Allah nanti kalau saya naik bagaimana gitu. Atau langsung keluar, lihat, atau langsung test driver gitu Bu ya. Itu saya. Saya langsung begitu. Tinggalin jamaahnya gitu. Maaf ya Pak, ibu-ibu ya, saya mau test driver dulu ya. Gitu. Ini lumayan nih, Masya Allah. Ada orang baik, di orang PTI ngasih mobil ke saya. Ya Allah amin ya Allah gitu. Itu kalau saya. Syekh Muhammad bin Utsaimin tidak, dipegang-pegang tetap lanjut lagi. Kayak nggak ada kepinginan tentang dunia ibu-ibu. Di tengah-tengah perjalanan di tengah-tengah liqa'ul maftuh beliau ini datang lagi laki-laki ini lebih muda dari yang tadi. Dengan mengatakan, ya Syekh, mohon maaf saya ada sedikit makanya menyimpang dari bukan pertanyaan, tapi ya pemuda ini mengatakan, Syekh aku mau menikah. Saya mau menikah di hari ini di jam ini. Mohon kesediaannya Syekh untuk datang di acara saya. Jadi laki-laki ini yang mengundang Syekh Muhammad bin Utsaimin. Hari apa? Tanggal ini. Oh, kebetulan kata beliau tidak bisa. Karena itu udah ada janji dengan orang lain. Kalau tidak salah dengan Raja Saudi. Tapi laki-laki ini, pemuda ini agak memaksa. Ya Syekh tolong. Mampir duduk pergi nggak apa-apa gitu ya. Yang penting engkau datang di acara saya. Nggak bisa wahai akhi, nggak bisa. Itu sudah jam yang saya nggak bisa karena udah tanda jadi dengan sebelumnya. Tapi laki-laki ini, pemuda ini memaksa ibu, maksa. Pada akhirnya gimana? Begini aja nih, ini buat kamu sebagai pengganti datangnya saya. Apa yang tadi dikasih Bu? Kunci mobil. Kalau saya sudah masukin kantong, saya ikat. Kalau sih dengan gampangnya, kalau begitu ini buat kamu sebagai pengganti datangnya saya. Masya Allah Ibu. Coba, ada nggak orang hari ini kayak gitu? Ada sih, Muhammad bin Utsaimin. Luar biasa. Zuhudnya kepada dunia. Wah, Masya Allah wa tabarakallah. Luar biasa. Tidak butuh dengan, ya Allah. Ini kan harganya miliaran Ibu. Kalau harganya cuma, ya walaupun hanya ratusan juta juga ya namanya dikasih Bu ya. Langsung kantong, takut jatuh, pegangin terus begini kan. Ini enggak. Dengan gampangnya itu buat kamu nih. Sebagai pengganti datangnya saya di pernikahan kamu.
Mungkin pemuda ini keluar, ternyata yang dikasih oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah wah, luar biasa. Ini menunjukkan ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ketika beliau rahimahullah ta'ala meninggal, Masya Allah, yang menyolatkan ibu-ibu ribuan, jutaan. Semua orang mempersaksikan bahwa beliau adalah orang baik. Maka ketika seseorang menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal tanpa dia mengangkat suara, bukan termasuk niyah. Ini hadis yang sudah kita terakhir bahas di pertemuan sebelumnya, Ibu ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, membawakan dalil kembali, yakni hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma secara marfu, bahwa Nabi SAW bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bukan dari golongan kami, laisa minna, bukan dari termasuk golongan kami, man darabal khudud, siapa saja yang memukul-mukul pipi, memukul-mukul pipi, wa syaqqal juyuba, merobek-robek juyub, jaib, apa namanya, saku sebenarnya, juyub tuh saku ya, jaib ya apa, pakaian, merobek-robek pakaian. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dari hadis yang mula ini Nabi SAW mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Nah, maksud laisa minna di sini Ibu adalah bukan orang yang beriman dengan iman yang sempurna seperti imannya Nabi dan para sahabat. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi laisa minna yang disebutkan diartikan bukan golongan dari kami, bukan golongan dari kami. Maksudnya apa? Bukan bagian orang yang memiliki keimanan yang sempurna sebagaimana keimanan Nabi dan para sahabat. Siapa saja ibu-ibu rahimakumullah? Ya. Siapa saja yang pertama? Man daraba al-hudud. Yakni yang pertama, mereka lah yang memukul-mukul pipi. Dan ini biasanya terjadi ketika ada orang yang meninggal, wafat oleh orang yang dicintainya. Ya. Jadi menunjukkan laisa minna ini perkara yang disebutkan adalah perkara dosa besar. Jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari golongan orang yang beriman dengan iman yang sempurna, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa ini menunjukkan jika ada pada orang tersebut yang disebutkan laisa minna adalah dia telah berbuat dosa besar. Nah, yang pertama adalah menampar pipi. Itu orang yang ketika ditimpa musibah kemudian menampar pipinya, ya mungkin bukan hanya ketika ditinggal wafat orang yang dicintainya, mungkin musibah yang lain, musibah yang lain ditampar pipinya, kemudian juga merobek-robek bajunya, kemudian juga meratap. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, wada'a bidakwatal jahiliyah, wada'a bidakwil jahiliyah, yang disebut dengan menyeru dengan seruan jahiliyah, itu maksudnya meratap. Itu termasuk perbuatan dosa besar. Oleh karena itu di antara dosa-dosa besar, seorang tatkala ditimpa musibah menampar pipinya, merobek baju dan meratap. Jangan dilakukan. Karena Islam menganjurkan umatnya ketika tertimpa musibah wajib untuk bersabar. Karena ketika dia tidak bersabar, ya, dan melakukan hal sebaliknya,
maka ia menunjukkan dirinya sikap protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap sabar itu berada di awal, Ibu. Inda sodamatil ula. Sabar itu terletak pada benturan musibah yang pertama. Makanya dulu ada kisah, ada seorang wanita yang kehilangan suaminya ya. Kalau tidak salah kehilangan suaminya, meninggal. Wanita ini kemudian merengek-rengek di samping kuburan suaminya. Kemudian lewatlah Nabi SAW dan menasihatkan untuk bersabar. Isbiri, bersabarlah. Tapi perempuan ini atau wanita ini malah justru apa? Kalau bahasa kita mengatakan ini enggak apa sama yang mengatakan. Dia Nabi SAW mengatakan suruh sabar, dia tanpa nengok ke Nabi, dia ngomong begini, kurang lebih maknanya, kamu nggak ngerasain sih, gitu. Kalau bahasa kita, Ibu ya, kamu ngerasain sih yang saya rasakan. Kemudian Nabi SAW berpaling, ada yang bisikin, tadi tahu nggak siapa yang bilang sabar sama kamu? Nggak tahu. Nabi SAW. Akhirnya wanita ini langsung ke Nabi. Malu atau minta maaf. Apa kata Nabi? Nabi SAW menyebutkan fima mana? Sabar itu adalah ketika terletak di benturan pertama. Jadi itulah sikap sabar. Tapi bukan sabar itu bukan gak nangis ya. Kok kamu gak nangis? Sabar. Bukan. Masa ketinggalan orang yang dicintai gak nangis gitu kan? Mungkin ditahan gitu ya. Ditahan mah bisa. Tapi kalau ada orang ini lagi nangis lagi. Nah itu bukan berarti gak sabar. Jadi bukan berarti orang yang sabar itu tahan gak nangis. Gitu ya. Sabar-sabarnya laki-laki tetap aja nangis. Karena kalau udah orang yang dicintai, orang yang terdekat meninggal kok gak nangis. Kayaknya hatinya isinya apa, Bu? Isinya apa ya? Keras gitu ya. Gitu. Gak nangis. Nangis. Jadi sabar. Nah, bahkan tidak boleh sampai meraung-raung, menampar pipi, merobek baju atau mungkin rambut diacak-acak. Tidak boleh. Islam mengajarkan ketika kita diberikan ini musibah maka bersabar. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan masuk pada an-niyahah, yaitu meratapi mayit, menampar, merobek, mengangkat suara, ya, mengangkat suara dan seterusnya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh muallif rahimakumullah. Ya, jadi tetap masih berhubungan dengan sifat sabar. Tidak boleh ketika kita mendapatkan musibah melakukan perbuatan yang dilarang termasuk dosa besar. Kemudian dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ini dibawakan oleh muallif, ya, penulis buku ini, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihil syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajjalalahul uquba fid dunya, akan dipercepat hukuman dia di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, barang siapa yang dikehendaki, ya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, falidzubillah, apa buktinya? Amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, Allah akan menahan dosanya
sehingga dia terima kelak di hari kiamat. Hadis ini Ibu rahimakumullah memberikan faidah kepada kita bahwa musibah yang menimpa adalah salah satu bentuk hukuman yang menimpa seseorang hamba, di mana musibah tersebut tujuannya menggugurkan dosa. Kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya sakit. Apalagi hari-hari ini banyak dari kita sakit. Ada yang anaknya sakit, ada yang ibunya, istrinya, suaminya, atau bahkan satu keluarga. Ada satu keluarga yang sakit, suaminya sakit, istrinya sakit, anaknya juga sakit. Terus yang ngurusin siapa? Ya, ngurusin sakit gimana? Berobat, beli obat. Nah, ketahuilah ibu rahimakumullah, satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hambanya, ajjalalahul uqubah fid dunya. Allah segerakan hukuman dia di dunia. Hukuman berupa apa? Bisa berupa sakit. Tapi yakinlah ibu rahimakumullah, apa yang diterima oleh kita berupa musibah itu Allah menghendaki kebaikan agar dosa-dosa kita hilang. Oleh karena itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sedang diberikan musibah, Ibu. Jadi bukan justru mencaci maki Allah. Tidak boleh mencaci maki Allah ketika kita diberikan musibah. Justru kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah menghendaki kebaikan bagi kita dengan diberikan sakit. Dan siapa juga yang mau sakit, Ibu ya? Ibu mau sakit? Tidak mau. Tapi kalau Allah sudah berikan, ridho. Ridho. Karena mungkin itulah sesuatu yang Allah berikan itu berupa kebaikan. Karena kebaikan seorang hamba yang lebih mengetahui kebaikannya bukan dirinya, tapi Sang Pencipta, yaitu Allah. Kadang-kala kita suudzon sama Allah. Mungkin ya kita lagi giat-giatnya untuk memiliki sesuatu. Giat-giatnya untuk berkeinginan memiliki atau melakukan sesuatu. Sudah tinggal apa Ibu ya namanya ya? Sudah tinggal cus gitu ya kalau bahasa ini. Ternyata gak jadi. Apa yang kita berbuat biasanya? Mangkel banget, bener gak Bu ya? Tinggal dikit lagi. Tapi kalau dia berkeyakinan, oh Allah berkehendak. Mungkin ketika saya betul-betul memiliki barang ini, betul-betul tercapai apa yang dia cita-citakan, mungkin itu madharatnya lebih besar dibandingkan sekarang. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita tanamkan ibu rahimakumullah. Ya walaupun secara kasat mata, tapi tetangga saya kok bisa ya gitu ya. Tetangga saya kok bisa. Ya secara kasat mata Allah memberikan kebaikan kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang diberikan rizki 1. Ada yang diberikan rizki 2. Ada yang diberikan rizki 3, ada yang diberikan rizki 21. Gue langsung loncat Ustadz. Iya, anak teman saya 21. Tapi dari 4 biang. Ya, 4 biang. Berarti 5 gitu ya. Oh enggak, kata beliau 16 dari istri, 13 dari istri pertama, istri kedua yang 3, 16. Dan selebihnya 6 dari istri ketiga. Satu orang bisa 13 lumayan, insyaallah ya. Itu Allah sudah kasih. Dan itu semua Allah yang menentukan kebaikannya. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Walaupun kita kadang susah nerimanya. Susah nerimanya ibu-ibu. Saya lihat ibu-ibu rahimakumullah ya. Teman-teman kita yang maaf ya, ya mungkin kadang belum punya anak itu.
itu mereka dekat dengan anak-anak. Bener nggak Ibu? Iya, dekat dengan anak-anak. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz Yudi anaknya berapa? Banyak. Serius? Nih, anak-anak tahfiz saya. Oh iya, anak-anak saya juga ini. Gitu. Ya, iya kan banyak. Ada 10 ya, 13. Ada teman-teman kita coba yang diuji oleh Allah, tidak diberikan momongan. Mereka dekat teman anak. Dibanding orang-orang yang punya anak 5 ke sana, sama anak-anak bosenan. Enggak, mereka banyak. Jadi Allah uji tujuannya untuk membersihkan dosa. Dan ini merupakan bagian dari kehendak Allah, kebaikan kepadanya. Oleh karena itu ibu rahmatullah, jangan selalu ya, kalau kita memiliki kemauan, memiliki cita-cita dan kemudian sudah berusaha tidak kunjung datang, tidak kunjung terlaksana, yakinlah itu merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kita protes sama Allah. Udah, memang terima saja karena memang itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak musibah, semakin banyak cobaan yang diterima oleh seseorang, itu semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Ya, sungguh yang banyak menyebabkan masalah bagi seseorang hamba baik di dunia, di alam barzah, bahkan di akhirat adalah karena dosa-dosa Ibu. Jadi dosa itu apa yang jadi masalah seorang hamba di dunia, di alam barzah, alam kubur, bahkan di akhirat itu dosa. Maka ketika dosa itu dihilangkan, bukankah itu suatu kebaikan? Mungkin secara dohir kita kalau mandang orang ya, kita mandang orang, ada orang sakit menaun. Sakit menaun. Mungkin kita katakan, wah dia itu rugi di dunia dia. Gak bisa kayak kita, ke mall, jalan-jalan. Terserah kita, mau makan, kuliner, apa saja. Tapi kalau dia di pembaringan terus. Jangan salah ibu rahmatullah, barangkali masuk dalam hadis yang mulia ini, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjalalahul uquba fid dunya. Ketika Allah menghendaki kebaikan seseorang, barangkali itu tah caranya. Allah kasih sakit yang lama sehingga dosa-dosanya hilang, ketika dia meninggal dunia tidak membawa sedangkan kita faliyudzubillah. Sedangkan orang-orang yang katanya sehat, saya mah berarti aku diberikan rezeki banyak nih. Lalu kemudian lalai dia dari taat kepada Allah. Kemudian dosanya masih numpuk karena menunda-nunda taubat. Kemudian dia diwafatkan dalam keadaan membawa dosa. Dan dosanya justru akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Berat. Berat ibu rahmatullah. Jangankan hukuman nanti di akhirat. Di alam kubur saja. Coba. Orang-orang yang telah meninggal 1000 tahun yang lalu. Berarti selama 1000 tahun kurang lebih di alam kubur. Kalau dikasih nikmat. Kalau dikasih nikmat. Karena di alam kubur kita yakini ada azab, ada nikmat. Yang nikmat pasti orang-orang yang beriman. Lah kalau sebaliknya. Faliyudzubillah. Di azab. Berarti di azab. Di mana? Alam barzah, alam kubur. 1000 tahun. Alhamdulillah. Sampai dengan datangnya hari kiamat. Jadi orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu doa-doa kita para jamaah sekalian ibu rahmatullah. Karena mereka kita tidak tahu mereka dalam keadaan nikmat atau azab. Kalau tahu diadab maka adab itu 1000 tahun yang lalu, kalau mereka telah meninggal 1000 tahun yang lalu. Itu dikarenakan dosa. Bagaimana lagi di yaumul akhir? Di mana di hari akhirat nanti tidak ada hari beramal lagi. Adanya yaumul jaza, adanya hari pembalasan. Jadi adanya penyesalan. Ketika kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan hari ini,
adanya penyesalan, ibu rahmatullah. Bagaimana Allah memperlihatkan siksa api neraka jahannam fal'idzubillah yang panasnya jangan tanya. Kita ya nginjek bara kecil saja udah langsung loncat, kemudian diobatin ya, itu nggak sembuh sampai 2 minggu. Karena apa? Mengembang dia, nggak bisa jalan. Itu bara kecil. Bagaimana di hari kiamat kelak di api neraka fal'idzubillah, panasnya dari panas yang ada di bumi ini, yang panas banget dari bumi ini 69 kali lipat di sana. Kita coba aja nggak listriknya mati aja. Aduh gimana gitu ya. Udah langsung listriknya mati. Baru keluar semua. Kipas-kipas gini. Itu baru 35 derajat. Kalau yang jamaah haji, jamaah umroh di Saudi sana. Ya, kemarin saya 42 derajat. Udah panas. Ini merah. 50 derajat. Katanya ambil panci, wajan, telur, gitu ya, di panas matahari mateng, saking panasnya ibu-ibu. Jadi nggak usah pakai kompor, pas keluar di bawah matahari, nyeplok telur mateng, saking panasnya. Itu saja kita sudah, bagaimana nanti di akhirat yaumul qiyamah. Nah, ada orang yang diberikan musibah di dunia ini dengan banyak musibah. Anaknya sakit, anaknya udah sembuh bapaknya udah sembuh ibunya. Ya. Terus kemudian ada musibah lagi diuji oleh Allah, uji. Kalau dia ridho dan bersabar, justru itulah awal dari kebahagiaan dia di hari akhirat nanti. Maka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu rahmatullah. Semakin banyak musibah yang kita terima, maka semakin banyak dosa-dosa yang kita dihapus oleh Allah. Tapi bukan berarti kita pengen banyak musibah, bener nggak Bu? Bukan berarti kita, ya Allah limpahkan aku musibah yang banyak ya Allah. Bukan juga. Tetap kita meminta kepada Allah keselamatan. Tetap kita meminta kepada Allah kebaikan. Tetap kita meminta kepada Allah sesuatu yang baik. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita diberikan musibah A, B, C dan seterusnya, hendaklah kita bersabar. Dan sabar itu kemarin kita sebutkan ada 3 bentuk Ibu. Ada sabar dalam lisan, ada sabar di hati, sabar di anggota badan. Hatinya harus sabar. Dengan cara apa? Meyakini ya bahwa ini pemberian terbaik dari Allah. Dan yakin Allah tidak akan menzalimi orang-orang yang bersabar. Lisannya ketika bersabar tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan tidak sabar. Menunjukkan protes terhadap keputusan Allah. Anggota badannya tidak melakukan mencakar, nampar pipi, robek baju, tidak. Berbicara tentang dosa, ibu-ibu rahimakumullah, maka banyak sebab yang bisa menyebabkan seseorang memiliki dosa. Ya, berbicara tentang dosa, kan banyak sebab yang bisa menyebabkan seseorang memiliki dosa. Di antaranya dosa bisa disebabkan dari mata, dari tangan, dari lisan, dari badan, hati, dan seterusnya. Karena sesungguhnya kita tidak terlepas dari salah satu dosa-dosa ini. Jadi manusia memang tidak mungkin tidak pernah berdosa. Sesungguhnya kita tidak berlepas dari salah satu dosa-dosa ini. Oleh karena itu dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a
fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat dosa pada malam dan siang hari. Nah, ini berarti memang udah ditentukan. Manusia itu memang kadang melakukan dosa bisa siang, bisa malam. Kadang siang, kadang malam. Apa kata Allah? Wa ana aghfirudz dzunuba. Dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengampuni segala dosa. Semuanya. Ya, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah kalian kepadaku ampunan, niscaya aku akan mengampunimu. Maka siapa di antara kita yang selamat dari dosa setiap harinya? Gak ada. Karena Allah sudah menyatakan, wahai hambaku, kalian sekalian itu senantiasa berbuat dosa. Ya, baik bilail wan nahar, baik di malam hari, begitu juga di memang Allah sudah menyatakan kita tuh kita tuh banyak dosa. Malam bisa siang. Tidak ada orang yang selamat dari dosa. Contoh dosa mata. Zaman sekarang ibu, ini mata susah. Ya, buka Facebook ada gambar yang jadi dosa. Iya kan? Nyetir mobil gimana? Nyetir motor, ibu merem apa melek? Bahaya kalau merem. Aku nggak mau lihat dosa. Lagi mana? Lagi motor. Pandangan ke depan banget juga nggak boleh. Kalau mobil itu sesekali noleh kanan di spion kanan, sesekali noleh kiri, sesekali di spion tengah, kan begitu ya? Kata ahli nyetir itu kecepatannya berapa per detik tuh? Gitu. Kadang-kala ketika lihat kiri terus. Kenapa? Mungkin ada kejadian di belakang, lupa sebelah kanan, depan taku gitu kan. Susah ibu-ibu rahimakumullah. Artinya manusia berkesempatan berbuat dosa dari mata. Gara-gara mata, lisan ikut. Contoh, ibu belanja. Kok ada ibu itu ya? Nah, lisan ngomong, ngapain sih itu ibu? Nah kan, belanja. Masa sih? Lama-lama apa? Dari mata ke lisan. Dan seterusnya. Aduh, inilah kita ibu rahimakumullah. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, dalam hadis qudsi, sesungguhnya kita tuh banyak dosa ibu rahimakumullah. Tapi Allah menjamin ketika kita berbuat dosa dan kemudian minta ampun, maka Allah akan menjamin diampuni dosa-dosanya. Ya. Begitu juga dosa lisan, sangat susah untuk menghindari hal itu. Ya. Kadang-kadang kita untuk menghindari dosa lisan susah. Belum dari hati, hasad, suudzon, iri, dengki, kan dari hati kan? Hati. Ini dosa ibu rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Itu Allah tahu. Mata berbuat dosa, lisan berbuat dosa, hati berbuat dosa. Itu Allah tahu dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 19. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, kita harus sadar bahwa diri kita setiap harinya melakukan dosa. Terlebih di zaman sekarang yang sumber-sumber dosa sangat banyak. Sumber-sumber untuk melakukan dosa itu sangat banyak. Bahkan tidak jarang di antara kita yang mendatangi sumber-sumber dosa tersebut. Tak sadar, tanpa disadari kita datang ke sumber dosa. Sedangkan dosa ibu rahimakumullah adalah merupakan masalah. Dosa itu merupakan masalah ibu rahimakumullah. Karena kata para ulama bahwa dosa-dosa itu pasti memberi pengaruh. Jadi apa yang kita
yang kita alami itu ada pengaruhnya dengan apa yang kita lakukan. Itu dosa. Pengaruh dalam hati seseorang, pada diri seseorang. Dampak kecil, yang paling kecil dosa itu adalah ada titik hitam di hati. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal abda idza akhta'a khuti'atan nuktab, ya, nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun. Seseorang apabila melakukan suatu kesalahan, maka ada titik hitam dalam hatinya. Semakin banyak dia berbuat dosa, maka semakin banyak titik hitam. Ketika dia bertobat dan meninggalkan kemudian minta ampun, maka bersih kembali. Nanti kalau dia melakukan, titik lagi. Maka coba ibu renungkan, ibarat secari kertas putih. Kalau kita berbuat dosa, titik hitam. Berdosa lagi, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik. Terus lama-lama penuh hitam. Kalau kita tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja hati kita jadi hitam, akan sakit, dan bahkan falidzubillah hati kita menjadi hati yang mati. Kalau hati yang mati falidzubillah, maka sudah tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau menerima kebaikan. Ya? Enggak mau menerima kebaikan. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, kita mengakui kita manusia yang tidak lepas dari dosa. Akan tetapi jangan lupa untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa, ibu rahimakumullah, ini syarahnya Masya Allah ya, jadi banyak. Dosa itu jika diklasifikasi sebabnya, itu bisa hilang dengan beberapa sebab ibu-ibu. Dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa hilang dengan beberapa sebab. Yang pertama, sebab berkaitan dengan seorang hamba. Sebab berkaitan dengan sang hamba. Jadi dosa itu bisa dihapus disebabkan yang pertama, sebab berkaitan dengan hamba. Sebab yang berkaitan dengan hamba bisa digugurkan dosa-dosa tersebut itu dengan cara yang pertama, bertaubat. Bertaubat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menerima taubat seseorang jika dilakukan dengan benar. Disebutkan di surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Dari ayat yang mula ini, surat Az-Zumar 53 ini, Allah menjamin Allah akan menerima seberapapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jika dia bertaubat akan diampuni. Makanya ibu rahimakumullah, jangan menunda taubat. Jangan menunda-nunda taubat. Nantilah umur 70 saja. Emang kita tahu umur kita sampai sana. Sedangkan kematian datangnya tiba-tiba. Dikhawatirkan dan ditakutkan. Sebelum kita bertobat kepada Allah, Allah keburu mengambil nyawa kita. Maka tidak ada nanti tidak ada waktu lagi bibrahmukumullah. Makanya bertaubat jangan ditunda. Bertobat jangan dinanti-nanti. Sekarang jika kita memang betul melakukan perbuatan dosa, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan bertobat. Arti bertobat itu ya ditinggalkan. Bukan hanya minta ampun tapi ditinggalkan amalan tersebut. Jika misalkan kita perbuatan dosa kita apa misal? Nyuri, waliyadzubillah. Karena banyak ya sekarang saya lihat mudah-mudahan salah ya. Mudah-mudahan keliru atau gak benar itu ya berita-berita itu ya. Banyak pencuri-pencuri ibu-ibu. Maksudnya dia berdua gitu ya. Ini tugas ngambil, ini tugas bawa gitu ya. Bawa ke sana. Kan sekarang ada CCTV kelihatan gitu. Ada yang apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bohong ya, tapi kadang-kadang benar juga ya. Sampai ditelan ininya Pak. Jadi nyuri emasnya ditelan. Kan malunya udah kemana-mana. Ya anak-anaknya malu, dianya juga malu. Harus bersabar ibu-ibu rahimakumullah ketika memang suaminya belum mendapatkan sesuatu atau nafkah yang banyak. Bersabar. Jangan melakukan hal yang di luar itu. Bersabar. Kita hidup di dunia ini sementara kayak gitu aja. Sementara kok, enggak lama. Justru kita nanti yang selama abadi, yang kekal abadi di akhirat. Kita mah kalau memang misalkan enggak bisa, enggak bisa seperti orang-orang enggak apa-apa. Mintalah ampun kepada Allah. Taubat, tinggalkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 104. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya dan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka sungguh di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tawwab. Di antara nama-nama Allah At-Tawwab artinya yang menerima atau yang Maha penerima taubat. Maka jika sekiranya seseorang enggan ibu melakukan taubat karena masih terjerat dengan dosa-dosanya, maka hendaknya dia berdoa dan minta kepada Allah agar dia bisa bertaubat. Jadi mungkin kalau kita ibu, kok susah banget itu taubat, susah banget untuk minta ampun kepada Allah. Maka kita berdoa, ya Allah mudahkan aku bisa bertaubat kepadamu sebelum meninggal. Minta kepada Allah ibu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, di antara doa yang dengan kalimat apa? Ya Rabb, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku taubat. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang bisa taubat sebelum saya meninggal ya Allah. Karena jangan sampai kita meninggal ketika belum bertobat. Faliyudzubillah. Ada pun persyaratan taubat ketika aku udah taubat Ustadz, aku sering taubat. Tapi taubat itu akan diterima juga jika memenuhi minimal 3 syarat ibu nih. Syarat taubat akan diterima. Yang pertama, 1, berjanji meninggalkan maksiat itu. Jadi janji kepada Allah untuk meninggalkan maksiat itu. Apa maksiatnya? Meninggalkan sholat. Misal, faliyudzubillah, saya berjanji ya Allah tidak akan meninggalkan sholat lagi. Jadi bukan cuma taubat tapi sering ninggalin sholat juga. Taubatnya taubat apa ibu? Sambal mah enak. Iya, taubat sambal ya. Lagi pedes. Tobat aku nggak mau ke sambal lagi. Besoknya nggak ada sambal, ada sambal nggak? Nggak ada. Ya kurang sedep. Ya, gimana kemarin katanya mau tobat. Tobat sambal katanya. Jadi tinggalkan maksiat tersebut ibu rahimakumullah. Jangan misalkan ya taubat dari dagang yang gharar. Walaupun untungnya banyak, tapi syariat mengatakan horor itu bu, nggak boleh. Ada yang ngajak, mau nggak bisnis gitu lagi? Dalam hatinya tahu itu horor itu. Maka ibu langsung tolak. Oh maaf, saya nggak mau ikut lagi. Gitu. Jadi jangan, udah lama, udah 3 tahun tobat,
coba lagi dah. Wah jangan, ini berarti janjinya menyelisih janji dengan Allah. Kemudian yang kedua syaratnya adalah menyesali. Nyesel. Jadi bukan nyesel taubat ya. Nyesel dulu melakukan itu gitu Ibu. Bukan taubat nyesel. Nyeselnya bukan nyesel melakukan dosa, tapi nyeselnya kenapa saya taubat gitu. Ini berarti masih ingin bermaksiat, waliyadzubillah. Kemudian syarat ketiga diterimanya taubat, tekad kuat untuk baterainya low. Iya. Pegangin aja Bu ya. Barangkali saya bisa memberikan daya. Nah, jadi yang ketiga, tekad kuat tidak kembali kepada maksiat tersebut. Jadi kalau melewati 3 syarat tersebut, satu apa? Berjanji meninggalkan maksiat tersebut. 2, menyesali melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali ke maksiat tersebut. Maka para ulama menyebutkan bahwa jika seorang telah melakukan 3 persyaratan tersebut, maka tobatnya akan diterima. Tobatnya akan diterima. Maka dengan demikian Ibu Rahmatullah yang mungkin saya simpulkan. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, maka husnudzon kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan. Yaitu apa? Allah berkehendak ketika kita nanti berjumpa dengannya tidak membawa dosa. Tidak membawa dosa. Karena berat Ibu Rahmatullah, berat sekali kalau seseorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dosa. Apalagi dosa itu dosa kesyirikan yang Allah janji, Allah sampaikan, la yaghfirullah, tidak akan Allah ampuni dosa-dosa syirik kecuali bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tentu bukan berarti kita meminta diberikan musibah. Ya, tidak meminta diberikan musibah, akan tetapi jika Allah berkehendak memberikan musibah kepada kita, maka yang wajib kita lakukan adalah bersabar. Kita lakukan adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tes. Oh. Morning Mas. Alhamdulillah. Ya, kemudian ketika kita dan dinyatakan mungkin juga dari Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang manusia yang kerap kali melakukan perbuatan dosa siang, malam, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berjanji atau akan memberikan ampunan ketika kita bertobat. Maka jika kita melakukan perbuatan dosa, jangan tunda taubat. Siapapun kita Ibu Rahmatullah, karena kematian tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Ya, as-sa'atu faja'atan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada orang yang siap Ibu. Tidak ada yang mengetahui di mana bagaimana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dari
berita-berita atau kabar-kabar sekarang yang mungkin ibu update juga, itu menjadi nasihat buat kita. Ada yang meninggal pulang kerja, ada yang meninggal habis nganter anaknya sekolah, ada yang meninggal ketika ibu lagi sholat, ada yang meninggal ketiba pohon, ada yang meninggal kecelakaan di tol dan seterusnya. Dan itu awalnya bukan orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang awalnya itu sakit, bukan, tapi mereka sehat wal afiat, bukan yang sudah sepuh. Bahkan sekarang kalau kita dengar itu yang meninggal banyak kan yang masih muda. Ibu masih muda atau udah? Berarti waspada kalau masih muda ibu ya. Termasuk saya maksudnya. Kalau yang sepuh-sepuh, karena sekarang banyak orang yang sakit menaun. Alhamdulillah Allah berikan dia tahu tentang 2025, tahu 2024. Tapi orang-orang yang masih muda yang sehat walafiat malah diwafatkan terlebih dahulu. Oleh karena itu sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, mari bersama-sama kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan insyaallah akan memberikan jaminan ya kebahagiaan kelak di hari akhir ketika kita tidak membawa dosa-dosa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kekhilafan. Ada pertanyaan Ibu? Kalau tidak ada saya akan baik, kalau tidak ada kita tutup pertemuan pagi yang mulai ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.